hidrokarbon, dan minyak bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Kita lanjut lagi ya materinya. Jadi minyak bumi diartikan, minyak bumi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata petra dan oleum. Petra itu berarti karang atau batuan, sedangkan oleum itu minyak. Jadi minyak bumi bisa kita artikan sebagai minyak yang berasal dari karang atau batuan. Secara umum, minyak bumi diartikan sebagai sumber daya alam natural yang terdiri atas senyawa hidrokarbon kompleks dan senyawa organik lainnya. Bagaimana kita mengolah dari minyak mentah menjadi minyak bumi? Nah, untuk proses pengolahan minyak bumi itu sendiri ada 6 proses. Yang pertama, destilasi, kedua, cracking, ketiga, reforming, keempat, polimerisasi dan alkilasi, kelima, treating, dan keenam, blending. Mari kita jelaskan satu persatu. Destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan atas dasar perbedaan titik didih. Proses pemisahan ini dilakukan dalam sebuah kolom sehingga biasa dikatakan sebagai kolom destilasi. Fraksi yang memiliki titik didih terendah akan dipisahkan pada bagian atas tabung, sedangkan fraksi dengan titik didih yang lebih tinggi akan menempati dasar tabung. Kita lihat proses keduanya. Proses kedua adalah cracking atau perengkahan. Cracking adalah proses menguraikan molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi senyawa yang lebih kecil. Proses ini dikenal juga dengan nama proses refinery. Proses ketiga adalah proses reforming. Reforming adalah proses mengubah struktur molekul fraksi agar mutunya menjadi lebih baik. Istilah lain adalah sebagai proses isomerisasi. Proses keempat adalah proses polimerisasi dan alkilasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom pada fraksi. Biasa kita menggunakan asam kuat dan asam Lewis. Sedangkan polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar sehingga mutu air dari fraksi menjadi meningkat. Yang kelima adalah proses treating. Proses treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi. Kenapa harus dimurnikan? Sebab minyak bumi kadang masih ada dengan pengotor-pengotornya. Pengotornya antara lain, pertama bau yang tidak sedap. Untuk ini kita melakukan proses copper sweeting. Jadi kita menggunakan tembaga. Kemudian kandungan lainnya adalah parafin. Parafin dihilangkan melalui proses solvent dewaxing. Kemudian lumpur dan warna, jadi minyak mentah masih banyak mengandung lumpur dan warnanya mungkin masih hitam, kotor, maka itu dilakukan dengan proses acid treatment. Jadi kita melakukan dengan menggunakan asam kuat. Kemudian aspal bisa dihilangkan dengan prosesnya namanya deasphalting. Dan terakhir belerang. Jadi belerang dihilangkan dengan menggunakan proses namanya desulfurizing. Proses terakhir adalah blending. Blending atau pencampuran. Jadi maksudnya minyak bumi itu kita bisa menambahkan zat aditif agar mutu produksinya meningkat. Contohnya misalnya dari bensin kita mau meningkatkan menjadi pertalite, ada yang kita tambahkan. Kemudian pertamax juga berarti ada kita menambahkan zat aditifnya. Biasa yang terkenal adalah kita menambahkan dengan tetraethylate. Namun sekarang penggunaan timbal atau lead dibatasi sebab memberi pengaruh pada pencemaran. Berikutnya adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, dari sini, ini yang dinamakan adalah kolom distilasi atau menara distilasi. Fraksinya atau bagian-bagiannya adalah, pertama bagian gas dari nomor atom C1 sampai C4, titik didih di bawah dari 30 derajat Celcius, kita bisa, yang hasilnya adalah LPG atau gas. Jadi gas bahan bakar di rumah, seperti misalnya kalau yang menggunakan kompor gas, nah itu adalah dari C1 sampai C4. Yang kedua adalah petroleum ether, fungsinya sebagai pelarut ataupun cairan pembersih. Yang ketiga adalah nafta, dia dapat digunakan sebagai pelarut nonpolar dan juga zat aditif pada bensin. Yang keempat, fraksi minyak bumi dari C-nya 5 sampai C10 adalah bensin, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian fraksi kelima adalah kerosin,
kerosin atau minyak tanah. Jadi ini sebagai kompor, kalian menggunakan kompor dan juga bahan bakar jet ya. Kemudian solar fraksi ke-6 ini sebagai bahan bakar mesin diesel. Oli fraksi ke-7 digunakan sebagai pelumas, dan ke-8 sebagai residu atau sisanya. Ini rantai karbonnya C-nya dari C25 ke atas dengan titik didih lebih besar dari 500 derajat Celcius. Hasilnya atau kegunaannya adalah lilin, parafin, dan aspal. Nah, itu tadi materi kita untuk minyak bumi hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya walaupun kita di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu pertama menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, dan yang terakhir adalah jaga jarak. Ingat, jaga jarak, jangan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat nanti sayang. Ya. Oke, sekian dari Ibu Guru. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam.